Dahulu kala ada seekor kambing tua. Dia punya 7 anak. Dia mencintai mereka seperti hanya seorang ibu yang bisa mencintai anak-anaknya. Dia akan pergi ke hutan, membawa tumbuhan dan ranting untuk makan siang. Dia memanggil semua anaknya dan memperingatkan mereka untuk takut pada serigala jahat. Dia sering berpura-pura, tetapi Anda bisa langsung mengenalinya dari suara kasar dan cakar hitamnya. Anak-anak memahami segalanya dan meyakinkan ibu mereka bahwa mereka akan sangat berhati-hati. Kambing tua itu berangkat dengan tenang. Sedikit waktu telah berlalu. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu dan berteriak dengan suara kasar agar anak-anak segera membukanya. Tetapi anak-anak dari suara kasar itu menyadari bahwa itu adalah serigala. Mereka menjawab bahwa itu bukan suara ibu, suaranya lembut dan kurus, dan suara ini sangat kasar, artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala pergi ke pedagang dan membeli kapur besar. Dia memakannya, dan suaranya menjadi tipis. Dia kembali, mengetuk pintu dan dengan suara pelan meminta anak-anak untuk membukanya. Serigala meletakkan cakarnya di jendela dan menunggu. Dan anak-anak melihatnya, dan menjawab bahwa kaki ibu itu bukan hitam, tapi putih, yang artinya itu adalah serigala. Kemudian serigala itu lari ke toko roti dan meminta untuk memberinya sedikit adonan. Serigala mengurapi cakarnya dengan adonan. Penjahat itu datang ke pintu untuk ketiga kalinya, meletakkan kaki putihnya di jendela dan mengetuk. Mereka melihat anak-anak bahwa kakinya putih, dan mengira itu adalah ibu mereka. Mereka membuka pintu, tapi ada serigala di depan mereka. Mereka ketakutan dan mulai berpencar ke segala arah. Seorang anak melompat ke bawah meja, yang lain di tempat tidur, yang ketiga di atas kompor, yang keempat ke dapur, yang kelima ke lemari, yang keenam di bawah wastafel, dan yang ketujuh bersembunyi di jam kakek. Tapi serigala menemukan semuanya, membuka rahangnya dan menelan satu persatu. Hanya satu hal yang tidak dia temukan, yang termuda, yang bersembunyi di dalam jam. Setelah makan sampai kenyang, serigala pergi. Dia berbaring di padang rumput hijau di bawah pohon dan tertidur. Segera seekor kambing tua pulang dari hutan. Oh, apa yang dia lihat di sana? Titik-titik. Pintunya terbuka lebar. Meja, kursi, bangku terbalik, wastafel rusak, bantal dan selimut terlempar dari tempat tidur. Dia mulai mencari anak-anaknya, tetapi tidak dapat menemukan mereka dimanapun. Saya memanggil mereka dengan nama, tetapi tidak ada yang menjawab. Dia pergi ke jam, dan sebagai tanggapan ada suara kecil dari anak bungsu. Dia membawanya keluar dari sana, dan dia berkata bahwa seekor serigala datang dan memakan semua orang. Betapa kambing itu menangisi anak-anaknya yang malang. Akhirnya dia meninggalkan rumah, dan kambing termuda mengejarnya. Dia datang ke padang rumput, melihat seekor serigala sedang berbaring di dekat pohon dan mendengkur sehingga dahannya bergetar. Dia menatapnya dari semua sisi dan melihat bahwa di perutnya yang membengkak ada sesuatu yang bergerak dan menggelepar. Dia menduga bahwa ini adalah anak-anaknya, dan sangat bahagia karena mereka masih hidup. Dia menyuruh anak itu lari pulang secepat mungkin dan membawa gunting, jarum dan benang. Kemudian kambing itu memotong perut serigala dengan gunting, dan dari situ seorang anak menjulurkan kepalanya. Dan kemudian yang lainnya melompat keluar, semuanya berenam, dan tidak ada hal buruk yang terjadi pada mereka. Betapa menyenangkannya itu. Mereka mulai memeluk ibu mereka, melompat dan menari. Kemudian kambing tua itu berkata bahwa akan menyenangkan memberi pelajaran pada serigala saat dia masih tidur. Mereka menarik batu dan memasukkannya ke dalam perut serigala. Seekor kambing tua menjahit perutnya, tetapi dia tidak memperhatikan apapun, bahkan tidak pernah bergerak. Serigala itu tertidur, berdiri dan merasakan kehausan di perutnya sehingga dia memutuskan untuk minum air dari sumur. Dia nyaris tidak mendekati sumur, membungkuk ke air, dan batu-batu berat menariknya ke dasar sumur. 7 anak melihat ini, dan mulai menari kegirangan bersama ibu mereka. Begitulah cara mereka memberi pelajaran pada serigala jahat.
Dahulu kala, seorang raja tinggal di negara yang jauh, dan dia memiliki 11 putra dan 1 putri, Eliza. Anak-anak kerajaan hidup dengan baik dan tanpa beban sampai ibu tiri mereka muncul dalam hidup mereka. Tidak ada yang tahu bahwa ratu baru itu adalah penyihir jahat. Dia membenci anak-anak raja, selalu mengeluh tentang mereka dan bermimpi mengusir mereka dari kastil. Ratu jahat itu sangat memfitnah anak-anak malang sehingga raja sendiri segera mulai mempercayai kata-katanya. Pertama, dia mengirim putrinya pergi untuk dibesarkan di desa terdekat. Di sana dia ditakdirkan untuk hidup sampai usia 15 tahun. Ratu jahat ingin mengusir anak-anak itu juga, tapi mereka masih terlalu muda. Karena itu, sang ayah meninggalkan mereka di kastil. Dan kemudian suatu hari seorang penyihir jahat masuk ke kamar anak-anak dan memantrai putra raja. Dia mengubahnya menjadi 11 angsa liar dan kemudian membuka jendela. Dan anak laki-laki yang menjadi burung terbang keluar dari kastil. Tahun-tahun berlalu, dan Eliza berusia 15 tahun. Pada hari ini, dia kembali ke istana. Sambil menunggu kedatangan raja, gadis itu bertemu dengan ibu tirinya, yang marah karena sang putri sekarang akan tinggal di istana. Dan Eliza, lelah karena jalan, tidak menyadari bagaimana dia tertidur. Setelah memilih saat yang tepat, ratu memasuki ruangan dan memantrai gadis itu. Tiba-tiba, rambut sang putri menjadi kotor dan tidak terawat, dan wajahnya berubah dan menjadi gelap. Saat ini, raja kembali ke kastil. Dia merindukan putrinya dan bermimpi bertemu dengannya. Memasuki ruangan, raja melihat bahwa gadis di tempat tidur sang putri sama sekali tidak seperti putrinya. Dia marah dan memerintahkan untuk mengusir orang asing itu dari kastil. Eliza harus bermalam di hutan. Di pagi hari dia mandi di kolam, mantranya tertidur, dan gadis itu kembali menjadi cantik. Segera dia bertemu dengan seorang wanita tua yang baik hati. Dia memberitahu sang putri bahwa setiap malam dia melihat 11 angsa di mahkota emas di tepi sungai. Kemudian Eliza pergi ke air. Saat matahari terbenam, angsa juga terbang ke sana, yang pada saat itu juga berubah menjadi saudara laki-lakinya. Mereka segera mengenali putri Eliza dan memeluknya. Saudara-saudara memberitahu gadis itu bahwa ibu tiri yang jahat telah menyihir mereka. Dan sekarang setiap pagi mereka berubah menjadi angsa, dan pada malam hari mereka kembali ke penampilan aslinya. Di pagi hari, saudara-saudara berubah menjadi angsa lagi dan membawa Eliza bersama mereka, menempatkan gadis itu dalam sekeranjang kulit pohon willow. Sang putri dengan senang hati terbang melintasi langit bersama saudara laki-lakinya. Baginya itu adalah mimpi yang indah, dan tak lama kemudian dia benar-benar tertidur. Dalam mimpi, peri kastil muncul di hadapannya, yang memberitahu bagaimana Anda bisa menyelamatkan saudara-saudara. Eliza harus mengambil beberapa jelatang dan menenun 11 kemeja untuk saudara-saudaranya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika tidak, saudara-saudara itu akan menghilang selamanya. Keesokan paginya, gadis itu mulai mengumpulkan jelatang. Rerumputan membakar tangannya, tetapi Eliza terus memetiknya. Tiba-tiba gadis itu diperhatikan oleh seorang pangeran tampan yang sedang berburu di dekatnya. Dia terpesona oleh kecantikan sang putri dan menghampirinya untuk menyapanya. Tetapi Eliza ingat apa yang peri katakan, dan karena itu tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sang pangeran dikejutkan oleh kesunyian keindahan hutan, maka ia segera mengambilnya sebagai istrinya dan membawanya ke istananya. Saat menghabiskan hari-hari di istana, sang putri diam-diam terus menenun baju jelatang. Tetapi suatu hari penasihat pangeran melihat Eliza melakukan ini. Dia menyebarkan desas-desus bahwa sang putri adalah seorang penyihir di malam hari dan seharusnya ditangkap. Seiring berjalannya waktu, sang pangeran pun percaya bahwa istrinya adalah seorang penyihir. Kemudian dia memerintahkan tentaranya untuk memenjarakan gadis itu di penjara. Namun, bahkan di penjara, putri muda terus menenun kemeja. Akhirnya tibalah saatnya Eliza selesai menjahit kemeja terakhir. Pada saat itu, pintu penjara bawah tanah terbuka dan sang putri dibawa ke pengadilan. Mereka memutuskan untuk menghukum mati gadis malang itu. Dan pada saat itu, ketika hakim membacakan putusan, 11 angsa turun dari surga. Eliza menarik kemeja dari bawah roknya dan melemparkannya ke atas burung. Saudara laki-lakinya segera menjadi manusia, tetapi sang putri tidak memiliki
cukup jelatang untuk lengan baju terakhir. Jadi adik laki-laki itu memiliki sayap angsa sebagai pengganti lengan. Kemudian saudara-saudara menceritakan kisah mereka, dan sang pangeran yang sangat percaya pada ketidakbersalahan istrinya meminta maaf kepada Eliza. Sang putri segera memaafkan suaminya. Akhirnya saudara-saudara itu bebas dan Eliza senang. Bersama-sama mereka kembali ke kastil. Sang ayah mengenali anak-anaknya dan selama bertahun-tahun tidak bisa memaafkan dirinya sendiri karena membiarkan ibu tirinya menipunya. Dan penyihir jahat itu sendiri berubah menjadi burung gagak dan terbang pergi, tidak pernah kembali ke kastil.